Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nining Fajriani dari kelas F. Saya akan menjelaskan klasifikasi tanaman lidah buaya. Regnum plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledonae, bangsa Liliaceae, marga Aloe atau Lilialum, jenis Aloe Vera L. Bloom F. Nama lokal lidah buaya Melayu dan lidah buaya Jawa. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi tumbuhan lidah buaya. Tumbuhan lidah buaya merupakan tumbuhan liar di tempat yang berhawa panas atau ditanam orang di pot di pekarangan rumah sebagai tanaman hias. Daunnya agak runcing, berbentuk taji, tebal, tegas, dan bergerigi atau berduri kecil. Permukaan berbintik-bintik. Panjang tumbuhan lidah buaya berkisar 30 sampai dengan 60 cm, lebar 2 sampai dengan 6 cm. Tumbuhan lidah buaya memiliki bunga yang berwarna kuning kemerahan atau berwarna jingga. Batang pada lidah buaya berukuran pendek, tidak kelihatan karena tertutup oleh daun-daun yang rapat dan sebagian terbenam dalam tanah. Daun berbentuk helai panjang. Daunnya berdaging tebal, tidak bertulang, berwarna hijau keabu-abuan, bersifat sukulen atau banyak mengandung air dan banyak mengandung getah atau lendir sebagai bahan baku obat. Bunga pada lidah buaya berwarna kuning atau kemerahan yang keluar dari ketiak daun. Bunga berukuran kecil, tersusun dalam rangkaian membentuk tandan yang panjangnya bisa mencapai 1 meter. Akar berupa akar serabut yang berada di permukaan tanah. Panjang akar berkisar 50 sampai dengan 100 cm. Selanjutnya yaitu morfologi tanaman lidah buaya. Jadi tanaman lidah buaya terdiri atas 4 bagian meliputi akar, batang, daun, dan bunga. Adapun bagian yang pertama yaitu daun atau folium. Susunan daun tanaman lidah buaya meliputi daun tidak lengkap karena hanya memiliki helaian tanpa memiliki tangkai, sehingga daun lidah buaya akan tertempel langsung pada batang. Selanjutnya yaitu sifat-sifat daun. Yang pertama, bentuk atau bangun daun berbentuk lanset. Jika lebar 3 sampai 5 cm atau 13:3 cm. Yang kedua yaitu ujung daun. Ujung daun pada tanaman lidah buaya yaitu berduri. Kemudian yang ketiga pangkal daun. Pangkal daun pada tanaman lidah buaya berbentuk rata. Kemudian susunan tulang-tulang daun. Pada tanaman lidah buaya tidak memiliki tulang daun. Kemudian yang terakhir yaitu tepi daun. Tepi daun pada tanaman lidah buaya yaitu bergerigi. Selanjutnya yaitu daun lidah buaya termasuk daun majemuk karena pada setiap tangkai daun hanya terdapat satu helaian daun saja, di mana daun ini dinamakan daun tunggal. Tata letak daun. Tata letak daun pada tanaman lidah buaya yaitu roset, di mana pada tanaman ini memiliki batang yang pendek sehingga daunnya dekat dengan akar. Morfologi tumbuhan lidah buaya selanjutnya yaitu batang. Yang pertama, batangnya berbentuk bulat. Yang kedua, sifat permukaan batang licin atau lipis. Yang ketiga, keadaan permukaan batang misalnya
seperti lepasnya kerak atau bagian kulitnya mati. Yang keempat, arah tumbuh batang. Arah tumbuh batang yaitu serong ke atas atau condong. Pangkal batang seperti hendak berbaring, tetapi bagian lainnya lalu membelok ke atas. Selanjutnya yaitu akar. Sistem perakaran pada lidah buaya merupakan akar serabut, yaitu jika akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian susul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan keluar dari pangkal batang. Akar-akar ini bukan berasal dari calon akar asli yang dinamakan akar liar. Bentuknya seperti serabut, oleh karena itu dinamakan akar serabut. Jenis akarnya yaitu akar-akar serabut baku keras yang cukup besar yang seperti Selanjutnya yaitu bunga. Karakteristik bunga lidah buaya tersusun menurut garis spiral. Kemudian yang kedua, letak bunga. Letak bunga pada tanaman lidah buaya berbunga banyak. Kemudian yang ketiga, jenis bunga pada tanaman lidah buaya adalah bunga majemuk karena tangkai bunga dapat tumbuh lurus sehingga percabangannya dapat tumbuh maupun tidak. Perkenalkan, nama saya Veronica Ratita B, NIM 5172000111149. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi tumbuhan pada lidah buaya. Yang pertama itu anatomi akar. Akar lidah buaya berbentuk serabut berwarna coklat kekuningan. Di dalam akar terdapat jaringan-jaringan, misalnya dermatogen, periklem, floeran, dan kalitras. Yang kedua yaitu anatomi batang. Batang lidah buaya terdapat jaringan epidermis, korteks, floem, xilem, dan empulur. Batang lidah buaya termasuk batang dikotil dan mempunyai berkas pembuluh tipe konsentris amfifasal dan berkas pengangkutannya berada teratur di dalam lingkaran. Batang lidah buaya mempunyai berkas pembuluh tipe konsentris amfifasal, yaitu terdapatnya kambium dalam berkas ini, yang berfungsi sebagai penghubung antara floem dan xilem. Selain itu juga dapat berperan dalam bentuk floem sekunder ke arah dalam. Empulur biasanya terdiri dari parenkim yang dapat mengandung kloroplas. Yang ketiga yaitu anatomi daun. Daun lidah buaya terdapat vakuola. Vakuola tersebut mengandung gel lidah buaya, di mana vakuola adalah bagian ruangan dalam sel berisi cairan yang dibatasi membran tonoplas. Cairan itu berisi berbagai macam bahan organik dan anorganik, dan fosfatid, tanin, dan kaoksalat. Inti sel yang ketiga yaitu anatomi pada daun. Daun lidah buaya terdapat vakuola. Vakuola tersebut mengandung gel lidah buaya, di mana vakuola adalah bagian ruangan dalam sel berisi cairan yang dibatasi oleh membran tonoplas. Cairan itu berisi berbagai macam bahan organik dan anorganik, tanin, dan kooksalat. Fungsi vakuola adalah
mengatur air dan kandungan dalam sel. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.